Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menyajikan video mengenai penerapan teori belajar, metode pembelajaran, dan penilaian dalam buku teks. Kelompok 2 beranggotakan Anggun Nur Hidayati dengan NIM belakang 120, Munawaroh dengan NIM belakang 123, Seli Dewi Safitri dengan NIM belakang 125, Siti Nurul Imamah dengan NIM belakang 133, Rusdiana dengan NIM belakang 140, Monike Eramuri dengan NIM belakang 147. Penerapan teori belajar dalam buku teks. 1. Teori belajar deskriptif dan perspektif. Teori belajar deskriptif adalah goal-free, sedangkan teori perspektif adalah goal-oriented. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. 2. Teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output keluaran yang berupa respon. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan oleh siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. 3. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukan sekadar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Contohnya, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. 2. Pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. 4. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. 4. Teori belajar humanistik. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. 5. Teori belajar konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa mereka sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Belajar lebih diarahkan pada experiential learning, yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sejawat yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep yang baru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam buku teks. Nah, metode pembelajaran merupakan cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan sesuatu tertentu. Nah, adapun metode pembelajaran bahasa membaca permulaan di kelas rendah ini terdapat 5 metode. Nah, yang pertama ada metode eja atau abjad, kemudian ada metode bunyi, kemudian ada metode suku kata dan metode kata, kemudian ada metode global, dan yang terakhir ada metode struktural analisis sintesis atau SAS. Nah, yang pertama ada metode eja atau abjad. Nah, yang pertama kali sering dilakukan oleh guru yaitu dengan pengenalan abjad seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, seringkali guru sering mengajarkan dengan melalui lagu ABC. Nah, dengan lagu ini siswa dapat menguasai huruf-huruf dan kemudian guru dapat merangkai huruf-huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi kalimat menjadi suku kata. Nah, suku-suku kata ini dirangkai menjadi kata, dan kata-kata ini dirangkai untuk bisa menjadi kalimat. Baik, yang kedua yaitu ada metode bunyi. Nah, metode bunyi ini juga merupakan salah satu metode yang sudah sangat tua, yang mana pelaksananya itu hampir sama dengan metode abjad.
Nah, namun huruf-huruf tidak disebutkan dengan nama abjadnya, melainkan juga dengan nama bunyinya. Nah, misalnya itu dengan bunyi-bunyi konsonan itu dirangkai dengan bunyi vokal sehingga membentuk suku kata. Nah, kemudian dengan suku kata itu dirangkai menjadi kata dan akhirnya kata-kata ini dirangkai menjadi kalimat. Baik metode abjad maupun metode bunyi ini seringkali menggunakan kata-kata lepas untuk latihan membaca siswa. Kemudian yang ketiga ada metode suku kata dan metode kata. Nah, metode ini seringkali diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, atau ca, cicu, ceco, dan juga seterusnya. Nah, suku kata tersebut ini kemudian dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Nah, proses pembelajaran MMP inilah yang melibatkan kegiatan merangkai dan mengupas pada metode ini. Nah, yakni dengan merangkai dan mengupas suatu pembelajaran. Nah, yang mana bisa kita simpulkan bahwa langkah-langkah pembelajaran MMP itu dengan metode suku kata. Yang pertama ada tahap pengenalan suku kata, yang kemudian kedua ada perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Kemudian yang ketiga itu ada tahap perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Nah, yang terakhir ada tahap keempat yaitu mengintegrasikan kegiatan perangkaian dan pengupasan, yaitu kalimat menjadi kata-kata menjadi suku kata. Nah, proses pembelajaran inilah dengan metode ini bisa melibatkan serangkaian proses pengupasan dan perangkaian. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga sebagai metode kupas rangkai. Nah, sebagian orang itu menyebutnya dengan metode kata atau metode kata lembaga. Yang keempat ada metode global. Nah, global di sini dalam artian secara utuh, yang mana pertama kali metode global ini diajarkan kepada murid yaitu tentang kalimat seutuhnya. Nah, kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar sesuai dengan isi kalimatnya. Nah, gambar itu ditunjukkan untuk mengingatkan siswa kepada kalimat yang ada di bawahnya. Nah, setelah berkali-kali membaca, murid dapat membaca kalimat tersebut tanpa harus melihat gambar. Nah, membaca kalimat-kalimat itu secara global. Nah, sebagai contohnya bisa memperkenalkan gambar dan kalimat, dan juga bisa menguraikan salah satu kalimat menjadi kata. Nah, kata bisa menjadi suku kata, dan juga suku kata bisa menjadi huruf-huruf. Nah, yang terakhir ada metode struktural analisis sintesis. Nah, metode ini biasanya diawali dengan perkenalan struktur kalimat pada peserta didik. Nah, yang mana bisa dituliskan dalam proses yang pertama ada kalimat menjadi kata-kata, kemudian ada kata menjadi suku-suku kata, kemudian suku kata bisa menjadi huruf-huruf. Nah, dengan metode ini siswa bisa berperan aktif, yang mana bisa membuat siswa berpikir lebih aktif dan sehingga murid dapat mengetahui kedudukan dirinya dalam hubungan bermasyarakat dan sekitarnya. Nah, dengan metode ini yang mana bisa memandang satuan bahasa terkecil yang maknanya untuk berkomunikasi sebagai kalimat. Nah, kalimat ini dibentuk oleh satuan-satuan bahasa yang mana di bawahnya yaitu seperti kata, suku kata, huruf-huruf. Nah, metode ini juga menyajikan bahan pelajaran yang mana sesuai dengan perkembangan dan pengalaman dari siswa itu sendiri dalam situasi lingkungannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian dalam buku teks. Terkait dengan penjelasan penilaian ini, BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan 4 instrumen. 4 instrumen ini ditentukan untuk dijadikan acuan dalam menilai layak dan tidaknya sebuah buku teks untuk dijadikan sumber pembelajaran. 4 komponen instrumen dalam penilaian buku teks tersebut. Yang pertama yaitu komponen kelayakan isi. Komponen kelayakan isi ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alignment FK dengan KD, perkembangan anak dan juga kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada substansi keilmuan. Yang ketiga, wawasan untuk maju dan berkembang. Yang keempat, keberagaman nilai-nilai sosial. Selanjutnya, komponen instrumen yang ditetapkan oleh BSNP yang nomor 2 yaitu mengenai kebahasaan. Nah, kebahasaan ini juga meliputi tentang yang pertama, keterbacaan, yang kedua, sesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, yang ketiga ialah tentang penyajian. Nah, penyajian ini meliputi tentang yang pertama, teknik penyajian. Yang kedua,
kelengkapan penyajian materi. Yang ketiga, penyajian pembelajaran. Selanjutnya, komponen instrumen penilaian yang terakhir yaitu tentang kegrafikan, yang mana kegrafikan ini meliputi beberapa komponen juga. Yang pertama, ukuran atau format buku. Yang kedua, desain bagian kulit buku. Yang ketiga, desain bagian isi. Yang keempat, kualitas kertas. Yang kelima, kualitas cetakan. Yang keenam, kualitas jilitan. Nah, berdasarkan komponen instrumen kelayakan buku yang telah dijelaskan tadi, maka dalam membuat suatu buku yaitu harus mengandung 4 komponen tadi, yaitu mengenai kelayakan buku, kebahasaan, penyajian, dan juga kegrafikan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kriteria penilaian kesesuaian isi buku. Yang pertama, yaitu aspek spiritual. Dalam aspek spiritual ini harus terdapat kalimat yang mengandung nuansa spiritual. Selanjutnya, yang kedua ada aspek sosial. Dalam aspek sosial ini harus mampu menumbuh kembangkan aspek sosial baik itu sikap ataupun karakter. Sikap atau karakter yang dimaksud di sini adalah sikap ataupun karakter yang positif. Yang ketiga di sini terkait dengan aspek pengetahuan, yang mana dalam aspek pengetahuan ini harus disesuaikan dengan KD dan juga KI 3. Setiap subtema minimal mengandung atau memuat semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung KD dan juga KI 3 tersebut. Selanjutnya yang terakhir di sini mengenai aspek keterampilan. Dalam aspek keterampilan ini, siswa harus memiliki keterampilan mencari informasi lebih lanjut supaya peserta didik memiliki keterampilan yang luar biasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penilaian dalam buku tes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.